pimpinan pesantren sudah memberikan keterangan, kita perlu juga nih mendengar pengalaman guru yang sudah puluhan tahun ya, yang sudah sampai hari ini masih mengajar. Ya, di sini ada Bang Tesir ya. Ada pengalaman kira-kira yang luar biasa, ya kan? Atau bangun beliau ini, ya. Kemudian gimana solusinya, seperti itu, sehingga nanti jadi gambar nah sama guru-guru di mana aja ya, khususnya di pesantren Darus Solihin, Nurul Ulum. Ya, silakan Bang Desir, sudah standby? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, yaitu host kita Bung Regar, yang sekaligus ahli bait ya. Begitu juga dengan narasumber kita pada malam hari ini, ada budayawan Sumatera Utara, Bung Jen atau M. Jen Ajrai Nasution, tidak asing lagi untuk Labuhan Batu dan Provinsi Sumatera Utara. Itu juga dengan Al-Mukarram, Tuan Guru kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Muhammad Tholib, SPDI. Itu juga dengan rekan-rekan sekalian, ada bersama kita Kiai Bukhari Pasha, Ustadz Randy Pitrayana. Begitu juga dengan kita semua yang hadir, mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi yang jelas kita adalah pemerhati masalah sosial. Itu juga dengan budaya Melayu dan juga pendidikan yang ada di dalamnya, terkhusus pendidikan Islam. Sebelum ke yang disampaikan Pak Host tadi, sungguh menarik apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita hadir di sini. Yang pertama mungkin ya, ini malam ini mungkin sudah mulai agak di ujung apa waktu kita, tapi yang menentukan itu nanti host ya. Dalam perspektif untuk yang kita dengarkan bersama, bagaimana budaya Melayu, nilai-nilai positif yang ditularkan oleh para orang-orang tua kita, leluhur kita untuk generasi atau berkesinambungan dari generasi ke generasi. Jadi budaya Melayu ini menurut saya, setelah disampaikan tadi oleh Bung Jen, salah satu di dalamnya adalah tadi ada istilah bongak tadi. Ini sering kita dengarkan bahkan sampai sekarang, ya kan? Akhirnya saya hafal satu pantun yang ada bongak-bongaknya gitu kan. Karena kita sudah memang, saya sebenarnya adalah lahir dari Mandailing Natal, umur 0 tahun sampai 20 tahun. Tapi budaya Melayu sangat melekat ke saya. Kenapa? Karena lagu-lagu Melayu isinya adalah petua-petua. Kalau Minangkabau dikatakan pepatah pepitih, Melayu tidak kalah hebat. Karena kita dengar dulu lagu-lagu zaman dulu, apakah dia Nur Asia Jamil ataupun ada orkes Melayu yang ada di Medan. Ada siapa ya? El Suraya ya, dan sebagainya. Bahwa budaya Melayu menurut saya adalah harus kita wariskan kembali kepada generasi yang sekarang, terutama membina karakter, apakah itu akhlak, begitu juga tentang pendidikan. Jadi yang saya sebutkan tadi pantunnya itu, sungguhlah jalan-jalan ke negeri lama, asap mengepul manggule loma, sungguhlah sodap bajumpa kawan lama, asal bakumpul balaga bonga. Jadi ternyata bongak itu di situ bukanlah bohong-bohongan, tapi adalah keakraban, bercanda. Isinya adalah tentang pengalaman, akan saling menceritakan, bisa isinya serius, bisa lucu. Jadi sebagian kalangan memang susah membedakan mana yang betul, mana yang tidak, kan gitu kan. Tapi intinya adalah budaya Melayu harus kita angkat kembali, diwariskan untuk generasi kita. Ada ungkapan tadi sudah sempat disampaikan oleh Bung Jen tadi, ungkit bilah. Selama ini kita artikan dengan stigma negatif, padahal tidak. Ungkit bilah adalah, ungkit itu adalah ahli sejarah, mampu menceritakan kejadian masa lalu. Jadi sejarah perlu dipertahankan agar orang-orang yang sekarang
tidak jatuh ke lubang yang sama apabila ada kesalahan masa lalu. Makanya Bung Jen sebagai ahli sejarah harus dilestarikan ini, barang langka. Kemudian ungkit bilah pusing kualu, artinya dalam berdiplomasi lawan bicara kita itu kita jangan mudah kalahkan dengan argumen-argumen yang menjelek-jelekkan kita. Melayu misalnya harus kita buat dia pusing sendiri, akan menyerah dengan argumen kita pula. Apalagi yang berikutnya, kontak panik. Kontak itu adalah ketegasan. Mob adalah sebagian dari keberhasilan, ya kan, untuk menyampaikan suatu pendapat. Karena nanti anak-anak kita, generasi kita di forum-forum nasional ataupun kabupaten harus ada itunya. Kalau tidak, si lepe-lepe nggak boleh. Generasi akan datang tidak boleh yang lemah. Kemudian yang terakhir, lantam. Lantam itu karena percaya diri. Lantam Kota Pinang katanya. Baru bonga apa nih katanya? Bukan bonga, keakraban. Ya, bukan bonga. Artinya apa? Saya berharap ke depan budaya Melayu harus kita angkat, harus kita wariskan juga. Makanya pantun-pantun Melayu sangat melekat kepada kita, ini harus diwariskan ke anak kita karena isinya adalah petuah-petuah Melayu. Jadi Pulau Iya. sejarah Sikantan itu apakah ini kan seni nih ya, Seni. seni dari sejarah, dikatakan hari ini kan seolah-olah kan sejarah Pane itu ya, mitologi ya? Yang dipopulerkan orang di masyarakat seolah-olah stigma negatif. Di Mandailing sendiri terjadi manipol katanya, Mandailing polit katanya. Setelah kita telisik, saya kan Nasution, sakit kali hati saya dibilang Mandailing polit. Berarti enggak pelit? Enggak, bukan pelit ya? Tidak, benar. Setiap suku ada yang pelit, ada yang dermawan. Dulu tahun-tahun Orde Lama, Bung Karno mempopulerkan dengan manifesto politik dengan usdeknya. Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia. Muncullah manipol, dipelesetkan orang Mandailing polit. Memang faktanya ada orang Mandailing yang polit. Gitu. Tapi itu harus diluruskan kembali sejarahnya, diarahkan kepada yang positif, ya gitu. Jadi akhirnya main juga lah pantun Melayu itu. Eka sakti tuah negeri, esa hilang dua terbilang. Biarlah zamannya silih berganti, budaya Melayu jangan sampai hilang. Artinya yang mana? Budaya yang mana? Yang bagus, yang bagus-bagus. Pepatah pepidih tadi, pepatah-pepatah ataupun nasihat-nasihat dan sebagainya. Kemudian yang berkaitan tadi dengan pendidikan sudah diulas oleh kiai kita, itu nggak boleh lagi saya bahkan saya dapat ilmu baru kan begitu, baik tentang ilmu tadi, bahwa ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu hanya masuk kepada dari guru yang bersih jiwanya ke murid. Jadi mudah-mudahan tentang itu, tentang hukum tadi sudah disampaikan oleh pakar hukum kita. Bagaimana sekarang, saya tadi disampaikan oleh host kita, memang sudah lama saya jadi guru, bahwa pada akhirnya dari pengalaman kita mulai dari murid, memang kita dididik oleh guru-guru yang keras. Saya dididik, sebenarnya saya sekolah ada umum ada agamanya, umum SD, SMP, SMA, setelah S1 baru ke perguruan tinggi negeri UINSU, baru yang UIJ Pak Jen ya sama. Tapi di sore harinya kita adalah anggota dari sekolah maktab. Kita dididik oleh orang-orang yang tamatan pesantren. Di Mandailing Natal guru-gurunya adalah alumni Mustafawiyah. Saya dididik termasuk di dalam pendidikan yang keras. Apabila murid salah, tidak segan-segan gurunya memberikan hukuman, baik fisik maupun tugas. Contoh, itu hadis arba'in. Kalau guru memberikan hafalan, menyuruh hafalan tentang hadis itu, tidak dapat mengangkat batu. Kebetulan dari madrasah kita itu ada sekitar setengah kilometer sungai. Satu hari dia tidak dapat, harus mengangkat batu dari sana sebesar kepala. Kepala siapa ini? Kepala yang bersangkutan. Ada itu. Jadi mau tidak kepala mau kita harus hafal. Ada kawan kami namanya Daud, nama Nabi ini. Asal hafalan tidak dapat, batu dialah yang paling banyak menumpuk.
Oh, tapi digunakan untuk membangun pengembangan madrasah. Iya. Bermanfaat. Sebesar kepalanya. Iya. Kepalanya yang bersangkutan itu. Kemudian saya juga adalah siswa di waktu SMP SMA, guru yang keras adalah guru matematika. Ternyata memang ditakdirkan juga saya adalah guru matematika. Bagaimana penanaman dia apabila ada soal, disuruhnya kita ngerjakan ke depan setelah ada contoh dan sebagainya, berhenti tangan kita maka roll akan kena baik ke kaki maupun kepala, roll kayu yang dulu. Tapi dengan begitu akhirnya kita paham matematikanya, sanggup. Makanya sampai sekarang saya guru matematika. Tidak banyak yang tahu itu. Disangka orang saya guru agama. Yang tahu itu Pak Jennya itu kan. Kemudian daripada itu menjembatani antara peraturan pemerintah yang berkaitan dengan HAM dengan guru adalah mengapa undang-undang itu datang nomor 22 misalnya tahun 2003 atau nomor 35 2014, karena banyaknya kasus kekerasan dari guru ke siswa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali bahwa memang di satu sisi kita sebagai guru tidak boleh lagi mencederai siswa sampai luka ya. Kalau dulu orang-orang tua kita kan sentuh hatinya katanya. Tapi tidak semua guru mampu melakukan itu. Artinya penyampaian petua-petua, anak murid kita sekarang kan keras-keras. Mengapa? Pengaruh dari medsos juga. Lihatlah anak murid kita bagaimana hebatnya. Jadi sekarang yang saya tempuh sebagai guru adalah daripada saya menghukum siswa, mencederainya, lebih bagus di awal saya guyoni dulu. Memang mereka harus diakrabi dan sebagainya, tapi harus kita pisahkan juga batas-batas guru dan murid itu. Jadi sebenarnya memang dilematis. Di satu sisi kita mau keras, tapi di satu sisi dibatasi oleh hukum. Jadi mudah-mudahan guru memang harus ada kemampuan untuk menjembatani antara peraturan yang berlaku dengan keinginan kita, memang membatasi dari supaya jangan banyak lagi kasus-kasus. Kasihan gurunya. Kalau kita dulu waktu ada guru menghukum kita tidak berani melapor ke orang tua. Apabila kita melapor maka akan bertambah 2 kali lipat. Kena di sekolah, kena di rumah. Lebih bagus tak melapor, aman. Betul. Ya kan? Itu. Ya. Kan gitu. Jadi mudah-mudahan ya pertemuan kita malam hari ini yang dapat kami sampaikan. Sebagai guru pandai-pandai jugalah kita menjaga irama sebagai mendidik dengan pemilihan kata-kata, tidak kasar, tidak lagi omelan. Ternyata omelan juga untuk siswa adalah perlawanan batin siswa makin kencang apabila dengan omelan. Jadi ajakan saja. Memang guru diharapkan sekarang kesabaran tingkat tinggi. Kata orang tingkat dewa ya, kesabaran tingkat tinggi. Iya. Harus banyak juga awak beristighfar ya kan. Jadi itulah zamannya sekarang pula ya. On mama sona, soalnya mama sona katanya kan. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada host kita Bung Regar yang luar biasa atas kesempatan. Begitu juga kawan-kawan semua. Mudah-mudahan malam hari ini bermanfaat bagi kita. Untuk insya Allah untuk yang akan datang menarik juga tentang Hamka itu, insya Allah kita hadir juga untuk itu. Demikian saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sudah hampir lengkap lah kira-kira diskusi kita malam ini ya. Dari narasumber sejarah, kemudian para asatiz, pimpinan pondok pesantren, pimpinan sekolah, bahkan dari guru sendiri. Karena kalau masa-masa sekolah ini banyak kenangan ya, apalagi di pondok pesantren ya Ustadz ya. Artinya saya juga sempat mengalami kalau kesiangan pagi-pagi itu, karena dulu beberapa kali direndam nggak sholat subuh. Kalau kesiangan cepat-cepat lari sampai kamar mandi, tengok-tengok loh ini di mana nih, nggak kena hukum. Nah kira-kira gitu, terngiang gitu kan. Karena saya juga dulu termasuk siswa yang baik lah gitu. Iya, siswa yang baik.
istilahnya lulusan terbaik juga Ustaz. Cuman itulah entah nama proses, bahkan kita dulu kan wajibnya kita kemarin tuh harus hafal minimal 3 juz gitu, ya kan? Seingat saya 32 juz. Iya, tinggal 3-nya, tinggal 2 gitu, payah kali tulusnya gitu Ustaz. Karena gitu, kalau kita nggak dapat hafalan itu, sudah nilai dikurangi, digibel lagi gitu sampai 2 kali lipat. Sekarang tidak ada sistem tinggal, ya kira-kira gitu, nggak ada yang tinggal kelas. Lucu juga itu Ustaz. Jadi dipaksakan murid itu pintar nggak pintar, bisa atau nggak bisa, lulus semua gitu. Adanya remedial, cuman kan nggak tahu juga kita remedial ini, karena standarnya itu kan ya 30 orang satu kelas itu bisa semua gitu, 30 orang, apalagi ratusan orang. Tapi pembahasan ke depan lah itu. Cuman yang saya pikirkan ini, Bro Zen, dulu kita sering melihat nenek-nenek kita itu dikatakan buta huruf, tapi mereka pandai ngaji, ya kan? Yang saya tangkap bahwasanya mereka atau undang-undang kita dulu itu sebenarnya buta huruf Latin itu ya, berarti ya. Latinnya. Kalau aminnya tidak, dia Arabnya tidak. Bahkan bahasa Indonesia ini dia dengan tulisan Arab. Saya belajar juga seperti itu. Jadi itulah hebatnya, kayak kata Ustadz Kiai Bukhari Pasha tadi, sekularisasi, ya kan, kemudian liberalisasi, yang hari ini gejala-gejala jualan mereka itu hampir tidak laku ya Ustaz ya. Tapi insya Allah air rebus sama sugar coffee tetap laku ya, insya Allah ya. Jangan sampai nggak laku gitu, oyong ya. Terima kasih. Sepertinya kita sudah di akhir diskusi kita malam ini. Nanti kita minta Bung Budi lah ya menutup dengan Senandung Melayu ya, Senandung Melayu, agar terkesan acara kita ini ke depan banyak sponsor ya, seperti ini Kaplingan Bambang ini juga sponsor kita. Mudah-mudahan agak banyak sedikit di samping lokasi kita ini ya. Mana pun orang tadi? Ada kira-kira tinggal 15 lagi nih ya. Nanti boleh ke beliau langsung kalau mau pesan. Nah, jangan lupa subscribe and share, like, subscribe and share ya. Di bawah, bukan di bawah kursi ya, di bawah ini udah disiapkan bacanya tuh ya, supaya nanti kita ini lebih berkontinu lagi. Selanjutnya hari Ahad di Masjid Agung pukul 9. Nanti tolong flyernya Ustadz Muhaimin ya, Ustadz Eri ya, biar supaya ingat ayahanda kami. Jangan bosan mengikuti acara seperti ini, biar semangat ya rekan-rekan semua. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya rekan-rekan ya. Nanti ini boleh dilihat lagi di channel YouTube. Facebooknya ada nggak nih? Di YouTube ya. Nanti Facebook masukkan ya recording itu ya. Ya, semualah di IG, Twitter ya, biar jadi cepat jadi artis Brojen ini. Kita juga ya kan. Terima kasih Darso TV selalu terdepan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi wabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
segenap rantai, walau kini kau telah tiada, fatwamu tiada kan sinar. Dua sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang dan berganti, takkan melayu susun jari sepuluh, menghatur sembah duduk bersimpuh, halus budi resam Melayu, hang tua, oh hang tua. Susun jari sepuluh, menghatur sembah duduk bersimpuh, halus budi resam Melayu, hang tua, oh hang tua, hang tua, oh hang tua. Terima kasih.